Institut Teknologi Bandung, memiliki selain Direktorat Pendidikan yang mengkoordinasikan dan mengelola S1, S2, dan S3, juga memiliki Direktorat Pendidikan Non-Reguler, di mana Direktorat Pendidikan Non-Reguler ini memiliki kewajiban untuk mengelola satu program studi program profesi insinyur sebagai implementasi dari Undang-Undang Keinsinyuran tahun 2014, dan satunya lagi ditugaskan untuk mengembangkan konsep pendidikan berkelanjutan, termasuk di antaranya berbagai peluang bagi masyarakat untuk mengikuti pendidikan pelatihan di ITB yang non-gelar atau non-degree program. Di awal tahun 2024 ini, kami dari Direktorat Pendidikan Non-Reguler, saya sebagai direkturnya Ridwan Sutriyadi, kemudian ada Kasubdit Pendidikan Berkelanjutan Dr. Ridwan Iskandar, dan juga ada Kasubdit Program Studi Program Profesi Insinyur sekaligus sebagai Ketua Forum PSPPI Indonesia Dr. Agus Karim, akan menyampaikan Outlook Non-Degree Program 2024 dari Direktorat Pendidikan Non-Reguler. Ini untuk menyikapi tahun yang kita rasakan sangat strategis sekarang ini. Sebagaimana kita ketahui, untuk di Indonesia sendiri pada tahun sekarang itu sedang disusun rencana pembangunan jangka panjang tingkat nasional dan tingkat daerah untuk 20 tahun mendatang. Dan terus akan dilanjutkan oleh rencana pembangunan jangka menengah baik pada tataran nasional ataupun pada tataran daerah di level provinsi dan level kabupaten kota. Oleh sebab itu, banyak tantangan-tantangan yang berhubungan dengan pendidikan, terutama pendidikan tinggi, yang harus dapat direspons atau ditanggapi oleh Institut Teknologi Bandung sebagai universitas terkemuka di Indonesia. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi latar belakang dan tantangan, dan juga sebetulnya outlook ke depan dari pendidikan non-gelar, termasuk diantaranya ialah program sertifikasi insinyur begitu. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa poin penting seperti munculnya 60-year curriculum, di mana untuk konteks Indonesia pada tataran global akan menghadapi perubahan piramida penduduk, di mana selain kelompok muda ini nantinya harus bisa survive untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak, juga harus bisa mewadahi ataupun memperhatikan kelompok senior citizen. Oleh sebab itu juga senior citizen dalam hal ini harus bisa memanfaatkan konsep long life learning ini. Tidak saja hanya untuk kelompok masyarakat menengah ataupun masyarakat angkatan kerja begitu ya, kelompok muda, tetapi juga untuk senior citizen supaya tua berkualitas begitu ya. 60-year curriculum ini berhubungan dengan pendidikan tinggi, harus menerapkan kurikulum 60 tahun nih pada tataran global ini untuk mengatasi perubahan kebutuhan tenaga kerja dan pesatnya kemajuan teknologi. Seperti disampaikan misalnya setelah tahun 70-an terjadi discontinuity dari dekade-dekade sebelumnya. Apa itu discontinuity? Temuan-temuan atau inovasi atau kreasi temuan teknologi setelah tahun 70-an di kala terjadi oil boom itu menjadi lebih banyak lagi temuan-temuannya sampai sekarang di era big data ataupun artificial intelligence seperti saat ini ya. Terus kemudian yang kedua ialah adanya mindset atau kerangka berpikir lifelong learning yang menggeser fixed mindset begitu ya. Kalau dulu pada era fixed mindset itu ya sudah, saya tidak bisa melakukannya, saya ini saja menyerah begitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin ada cara lain yang bisa dilakukan, mungkin ada ceruk pasar yang lain, ada peluang yang lain yang bisa dilakukan. Oleh sebab itu, lifelong learning mindset ini, masa depan dunia kerja menuntut individu untuk mampu beradaptasi dan belajar dengan cepat agar tidak ketinggalan. Kalau kita melihat survei tahunan yang dilakukan oleh Deloitte, Millennial Survey begitu ya, menunjukkan bahwa kelompok muda ini begitu ya, kelompok milenial itu makin agile, makin lincah begitu ya. Mereka mengharapkan tidak hanya dari satu lapangan kerja yang fix, tetapi eh, berbagai macam pekerjaan yang bisa dilakukan bukan hanya pada saat jam kerja di lokasi kerja, tetapi mereka
mendambakan pekerjaan yang bisa dilakukan di mana saja, begitu ya. Pola pikir ini menekankan pentingnya pembelajaran berkelanjutan dan pengembangan keterampilan, selain, pengakuan, atau rekognisi di level S1, S2, dan S3, dan seterusnya, begitu ya. Kemudian high quality, flexible, and affordable learning opportunities. Tuntutan untuk mendapatkan, pendidikan di higher education atau di universitas yang berkualitas, begitu ya, menjadi sangat, dibutuhkan, begitu ya. Tetapi di lain sisi butuh juga, para mahasiswa ini sistem, pembelajaran yang fleksibel, yang di luar, sistem pembelajaran formal degree seperti yang, kita lakukan sebelum-sebelumnya. Jadi keterangannya ialah institusi pendidikan harus, memastikan bahwa kesempatan belajar seumur hidup mereka berkualitas. Berkualitasnya bukan berkualitas biasa, tapi berkualitas tinggi, fleksibel, dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan pekerja profesional dan industri yang mereka layani. Hal ini juga menunjukkan bahwa terdapat peran strategis dari Institut Teknologi Bandung sebagai salah satu institusi terkemuka di Indonesia dan dunia supaya bisa, memberikan satu kualitas pendidikan yang tinggi, juga, memberikan peluang bagi, masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan yang sifatnya fleksibel di luar S1, S2, dan S3 tersebut. Juga sebetulnya non-degree program merespons ini, begitu ya. Direktorat Pendidikan Non-Reguler ada juga, pelatihan-pelatihan yang sifatnya gratis ataupun yang sifatnya terjangkau untuk konteks, keilmuan atau bahasan-bahasan tertentu. Mungkin kita lanjutkan yang keempat, teknologi and government policies, begitu ya. Nah, ini juga terkait dengan, strategisnya tahun ini, tahun 2024, di mana pemerintah, menyusun bukan hanya rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana jangka, menengah nasional, juga, menuju ke Indonesia Emas tahun 2045, begitu ya. Lembaga dan proses pembelajaran seumur hidup harus beradaptasi dengan lingkungan yang sangat teknis dan berubah dengan cepat. Perkembangan teknologi dan kebijakan pemerintah seringkali memonopoli perhatian yang terkadang mengorbankan aspek pelajaran seumur hidup lainnya, begitu ya. Kita ya pahami sejak 2018 misalnya ada, one single submission untuk perizinan, begitu ya, untuk investasi dalam negeri, ada juga Undang-Undang Cipta Kerja, setelah itu ada juga kemudahan-kemudahan investasi untuk melakukan aktivitas industri di Indonesia. Sementara itu yang harus kita siapkan bukan hanya lapangan kerja untuk industri tersebut, tetapi juga bagaimana mengelola sumber daya alam dan lingkungan supaya tetap berkelanjutan. Ini juga, sebagai bagian dari upaya untuk, merespons, government policies atau kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu pada tahun-tahun terakhir misalnya kita lihat saja yang berhubungan dengan tata ruang ataupun lahan, begitu ya, Kementerian ATR dan BPN bukan hanya mengeluarkan pedoman untuk merespons Undang-Undang Cipta Kerja itu di bidang perencanaan, tetapi juga sudah sampai kepada, masa ataupun sekarang pada fase pengendalian dari perencanaan ataupun pemanfaatan pembangunan, begitu ya. Kemudian inovasi dan continuous improvement. Pembelajaran seumur hidup harus terus, fokus pada inovasi dan perbaikan berkelanjutan agar tetap relevan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Inovasi belum, atau bukan hanya berfokus kepada teknologi, tapi inovasi harus disesuaikan dengan berbagai macam persoalan yang kita, temui di, semua wilayah yang ada di Indonesia yang mungkin saja beragam, fase pembangunannya pun beragam, dan kemampuan ataupun kompetensi masyarakatnya juga beragam. Jadi, inovasi pun bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekitar. Di sinilah pentingnya pendidikan, non-gelar tersebut, karena bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, lingkungan, yang ada, begitu ya. Untuk, merespons, persoalan prioritas sehingga, berbagai macam persoalan yang prioritas itu bisa diselesaikan dengan baik melalui inovasi yang proporsional, yang tepat. Dan tentu saja, tema 2024 ini kan inklusif dan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam, dan tentu saja penciptaan talent ataupun keahlian yang berkelanjutan, ataupun mampu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan menjadi sangat penting. Berikutnya ialah
Soft skills development, kemampuan untuk engineering misalnya ataupun kerekayasaan atau keinsinyuran untuk di ITB seperti misalnya begitu ya, tidak sempurna bisa bila dikaitkan dengan, kondisi konteks, lingkungan, sosial, politik yang ada selama ini. Jadi dibutuhkan kemampuan soft skills yang bisa diberikan dalam bentuk non-degree program. Di masa depan dunia kerja, soft skill seperti kecerdasan emosional, kemampuan beradaptasi dan ketahanan, menjadi semakin penting. Pembelajar seumur hidup harus, memprioritaskan proses pembelajaran dibandingkan dengan tujuan menyelesaikan kelas ataupun diploma. Ini juga merupakan concern yang lain dari proses pembelajaran yang sifatnya non-degree. Ini pun disinggung dalam hasil survei millennial survey dari Deloitte begitu ya, bahwa itu merupakan ciri dari generasi baru yang sekarang yang perlu direspons secara lincah oleh pendidikan tinggi seperti, Institut Teknologi Bandung. Sehingga memungkinkan mereka mengikuti rasa ingin tahunya dan mencari peluang yang baru gitu ya. Sehingga bisa membuka peluang lapangan kerja yang baru dan juga bisa menciptakan, ragam inovasi dari lapangan kerja yang sudah ada. Kemudian, global population aging, ini seiring bertambahnya umur manusia, maka permintaan akan kesempatan belajar seumur hidup yang diperuntukkan bagi populasi lanjut usia akan meningkat tadi itu, begitu ya. Bukan hanya bagi kelompok muda, begitu ya, bukan hanya untuk angkatan kerja, tetapi untuk mereka senior citizen atau yang berusia senja, begitu ya, atau yang lanjut usia atau, sekarang dikenal dengan adanya pendekatan silver economy, di mana yang tua harus lebih berkualitas. Hal ini dapat menyebabkan pergeseran fokus program pembelajaran seumur hidup untuk memenuhi kebutuhan untuk belajar, bagi, pelajar yang lebih tua. Selain itu, ini merupakan peluang bagi bangsa Indonesia, mereka yang tertarik dengan pendidikan non-reguler dan mereka yang sudah menempuh pendidikan, reguler begitu ya, untuk mengisi peluang aging population ini bukan hanya di Indonesia, tapi di negara lain. Kita lihat misalnya beberapa negara lain terutama di Asia seperti di Jepang misalnya. Dengan kompetensi yang baik dari masyarakat Indonesia yang dilengkapi dengan, non-degree program, pelatihan-pelatihan yang tepat begitu ya, bukan hanya yang sifatnya keinsinyuran atau teknik, tapi misalnya berhubungan dengan, kebutuhan sehari-hari, rumah tangga, kesehatan begitu ya, memelihara lingkungan begitu ya, montir dan sebagainya itu menjadi sangat, penting. Ketika kita mengasumsikan bukan hanya lapangan kerja itu tersedia di Indonesia, tapi dalam konteks regional di Asia ataupun global di dunia, begitu. Nah, menuju Indonesia 2045 kita lihat, beberapa waktu yang lalu setidaknya ada 2 publikasi, yang disampaikan oleh, eee, institusi di Indonesia begitu ya, ada yang berhubungan dengan peta jalan Indonesia Emas 2045, ada juga visi Indonesia Digital 2045 yang kesemuanya sebetulnya untuk mengisi dan menyempurnakan rencana pembangunan jangka, panjang nasional menuju 2045 tersebut. Apa yang bisa kita pelajari dari, kedua publikasi tersebut dalam konteks, pendidikan non reguler? Misalnya, di dalam, menuju Indonesia Emas 2045 disampaikan ada 4 sektor utama begitu ya. Yang pertama sektor manufaktur yang berkontribusi 19%, dari pendapatan, domestik, bruto begitu ya, dan diproyeksikan bisa tumbuh 5% per tahun. Ini juga menjadi peluang untuk mengembangkan pendidikan, training, pelatihan, sertifikasi di bidang sektor manufaktur yang strategis begitu ya. Seperti kita ketahui bersama, di ITB ada berbagai macam, program studi yang disediakan oleh fakultas dan sekolah yang ada di Institut Teknologi Bandung, seperti sekolah, elektro dan informatika atau fakultas yang berhubungan dengan teknik mesin dan dirgantara begitu, atau tambang dan mineral dan seterusnya. Kemudian yang kedua berhubungan dengan jasa keuangan, ini baru berkontribusi 4% dari PDB. Kita lihat juga kalau pendidikan formal di ITB ada yang berhubungan dengan hal ini, Fakultas Teknologi Industri, Sekolah Bisnis Manajemen, ataupun yang bisa masuk ke, bidang ini, Fakultas Teknik Sipil Perencanaan,
Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Sekolah Arsitektur Perencanaan Pengembangan Kebijakan, dan juga fakultas ataupun sekolah yang lainnya. Kemudian pariwisata dan ekonomi kreatif begitu ya, berkontribusi 10% dari gross domestic product begitu ya, ataupun PDB, ini juga bisa berpeluang untuk dikembangkan dalam konteks pendidikan non gelar yang berhubungan dengan pariwisata begitu ya, dan mengembangkan ceruk-ceruk kegiatan yang bernuansa ekonomi kreatif, juga UMKM. UMKM yang bisa menggerakkan 99% dari perekonomian, bukan hanya yang berhubungan dengan perdagangan saja, tetapi eh, berbagai macam kegiatan yang merupakan bagian dari sektor tersebut, seperti misalnya elektro dan informatika berhubungan dengan telekomunikasi begitu ya, seperti pemahaman terkait dengan logistik begitu ya, bagaimana perkiraan pasar begitu ya, bagaimana menciptakan pasar yang baru, visibility studies untuk redevelopment satu kawasan atau renewal satu kawasan begitu ya, itu bisa menjadi ranah yang strategis untuk lapangan kerja di Indonesia. Kita lihat misalnya IKN. IKN akan berkembang sektor apa saja sebagai ikutannya di sana di Kalimantan Timur, apa yang bisa dilakukan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat, terus kemudian Kalimantan Utara, dan bagaimana dengan Jakarta setelah di ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur, apakah akan berubah menjadi industri-industri strategis tertentu oleh bangsa Indonesia dengan tenaga-tenaga orang Indonesia, ataukah orang Indonesia bukan hanya bisa mengisi itu, tetapi bisa mengisi lapangan-lapangan kerja lainnya di ASEAN ataupun di Asia itu sendiri, ataupun di benua yang lainnya. Kemudian kita lihat struktur dari Indonesia Emas 2045, di mana cita-citanya ialah menciptakan negara yang tangguh atau resilient, sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan yang menjadi mercusuar inspirasi dari ASEAN. Inilah yang menjadi tema pertumbuhan strategis yang kemudian dijabarkan menjadi 4 temanya begitu ya, meningkatkan ketangguhan, bagaimana pelatihan-pelatihan atau non-degree program ini bisa meningkatkan ketangguhan dan meningkatkan atau mendorong kesejahteraan, memperkuat inklusi, dan memajukan keberlanjutan. Kemudian enabler utamanya ini juga bisa ditarik kepada jenis-jenis pelatihan ataupun lapangan kerja ataupun keahlian ataupun talent apa yang dibutuhkan. Misalnya kita harus melihat sumber daya manusia masa depan yang terwujud melalui peningkatan akses, kualitas, kesetaraan, dan relevansi program pengembangan talenta, berbagai macam talenta, bukan hanya berhubungan dengan perkotaan begitu ya, aktivitas-aktivitas yang ada di perkotaan, tapi di luar itu juga begitu ya, untuk menjamin keseimbangan pembangunan antara di perkotaan dan wilayah yang lebih luas, terutama Jawa dan luar Jawa begitu. Terus kemudian berhubungan juga dengan infrastruktur yang terintegrasi, yang mudah diakses dan terjangkau. Ini bukan hanya berhubungan dengan keilmuan sipil dan lingkungan, tetapi juga berhubungan dengan bagaimana infrastruktur telematika misalnya, dan terus kemudian kesiapan sistem sosial, sistem ekonomi, sistem politik begitu ya, struktur ruang, pola ruang untuk konteks wilayah gitu ya, dan terus kemudian kota. Yang ketiga, teknologi transversi untuk semua melalui investasi di infrastruktur digital, pemerintahan digital, dan stimulasi penerapannya di industri-industri tertentu yang menjadi andalan begitu ya. Kita mengenal bahwa ada program strategi nasional bagaimana tenaga kerja kita ataupun penciptaan keahlian-keahlian untuk mengisi program strategi nasional itu begitu ya. Kemudian pemimpin berkualitas dunia dengan kearifan lokal, ini juga ada sisi lain begitu ya, bahwa soft skill begitu ya, kemampuan membaca konteks sosial dan global begitu ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima ialah peraturan dengan misi ganda, yaitu untuk melindungi sekaligus menjadi katalisator pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Bila kita lihat misalnya pada pendidikan dasar degree atau program S1, ini memang sebagian besar sudah diberikan secara mata kuliah dasar umum, misalnya tinggal ditajamkan untuk
non-degree programnya sesuai dengan keahlian atau lintas keahlian begitu ya, sesuai dengan kebutuhan ataupun dengan, talent yang akan dibangun oleh, masing-masing, warga negara Indonesia tersebut. Kemudian gambaran umum dari tren pendidikan tinggi begitu ya, ada beberapa hal. Yang pertama, fenomena career focus learning, yaitu institusi semakin fokus pada modernisasi program akademik untuk memenuhi permintaan akan pendekatan pembelajaran yang lebih berorientasi masa depan untuk meningkatkan brand mereka, termasuk di ITB. Kita lihat bahwa di pendidikan gelar begitu ya, sudah dilengkapi dengan berbagai macam infrastruktur, termasuk diantaranya infrastruktur pembelajaran, terus kemudian sistem pembelajaran yang sifatnya daring dan luring untuk era next normal ini setelah pandemi begitu ya, dan juga ITB dalam hal ini, mengembangkan bukan hanya satu kampus begitu ya, bukan hanya di Jalan Ganesa Bandung, tetapi juga di kampus-kampus yang lainnya. Ada ITB kampus Jatinangor begitu di Sumedang, ada ITB kampus Cirebon, ada juga ITB kampus Jakarta yang ke depan ataupun mulai dari sekarang akan dikembangkan bukan hanya pendidikan yang sifatnya degree, tetapi juga pendidikan yang sifatnya, non-degree begitu, yang sifatnya eksekutif program. Kemudian yang kedua, tantangan lainnya atau fenomena lainnya ialah debt free education. Konsep pendidikan, bebas utang yang perlu mendapatkan perhatian dengan banyak institusi yang mengeksplorasi model keuangan dan aliran pendapatan baru untuk mencapai keberlanjutan. Dalam hal ini, Direktorat Pendidikan reguler untuk konteks tertentu juga menyediakan pelatihan yang sifatnya free dan juga ada varian yang lain. Misalnya mengadakan pelatihan ataupun workshop di mana pendanaannya berasal dari industri, sehingga pesertanya tidak membayar sendiri, melainkan pesertanya gratis tapi dibayarkan oleh industri. Di sinilah mungkin tantangan baru untuk mengaktifkan, pentahelix antar para pemangku kepentingan, di mana ada institusi ataupun stakeholders yang bisa membantu penyelenggaraan pendidikan ini untuk meningkatkan talenta bagi stakeholders yang lainnya. Kemudian berikutnya inclusion and support services, membangun koneksi, penerimaan dan kesuksesan bagi siswa yang, beragam adalah satu prioritas dan institusi yang menekankan pentingnya layanan inklusi dan dukungan. Yang selama ini kami lakukan tentu saja, ITB, mengikuti atau menjalankan program yang bersyaratkan atau yang diimplementasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, misalnya program mahasiswa merdeka di mana setiap semester mulai semester ini, dan ini program ini dimulai sejak 2 tahun yang lalu, adanya program mahasiswa merdeka. Jadi ITB menerima mahasiswa-mahasiswa S1 yang berasal dari universitas di luar Jawa begitu ya. Dan selain itu yang dikelola oleh pendidikan, non reguler ialah ya keinsinyuran itu tadi. Jadi, mereka yang berminat untuk, mengikuti program studi program profesi insinyur, sangat terbuka untuk bisa dilakukan di tempat kami di ITB. Kemudian increase marketing spending ketika persaingan semakin ketat, ada fenomena institusi berinvestasi lebih banyak dalam pemasaran untuk mengukur hasil dan meningkatkan citra brand ataupun merek mereka. Ya ini mungkin, banyak dilakukan, tapi di, Direktorat Pendidikan Non-Reguler kita tidak, secara banyak melakukan, marketing spending, kita menerima saja karena lebih bersifat amanat dari Bu Rektor, lebih bersifat, melayani masyarakat untuk memberikan peluang lebih banyak, bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan meskipun non-degree di ITB dengan tagline-nya, ITB yaitu locally relevant dan globally respected. Kemudian changing admission landscape, kebijakan dan praktik penerimaan perguruan tinggi diperkirakan akan mengalami perubahan signifikan pada 2024. Kita bisa pahami mungkin makin banyaknya perguruan tinggi yang menerima mahasiswa, baik perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi
swasta begitu ya, dengan fokus untuk menarik jumlah mahasiswa yang lebih beragam dan berkualitas dengan berbagai macam kekhasan dari universitas atau institut ataupun perguruan tinggi tersebut, begitu. Kemudian ada juga kampus budget WUS, banyak perguruan tinggi yang mengalami defisit anggaran yang besar dan tren ini kemungkinan akan berlanjut pada tahun 2024. Institusi perlu menemukan cara inovatif untuk menyeimbangkan anggaran dan mempertahankan operasionalnya. Kemudian ada hybrid learning models kita merasakan dan di Direktorat Pendidikan Non-Reguler ini melakukannya. Apa itu? Yaitu kemunculan model pembelajaran hibrid diperkirakan akan terus berlanjut dan memang berlanjut begitu ya, seiring dengan semakin banyaknya institusi yang mengeksplorasi cara-cara baru untuk menggabungkan pengalaman pembelajaran yang sifatnya daring dan luring ataupun tatap muka. Sebagai salah satu contoh, program studi program profesi insinyur melakukan hal tersebut, juga bidang-bidang tertentu pada continuing education ataupun pendidikan berkelanjutan yang ditawarkan, baik dilakukan di ITB Kampus Ganesha ataupun ITB Kampus Jakarta, sudah melakukan hybrid learning model ini juga di Kampus Cirebon dan Kampus Jatinangor. Kemudian ada juga fenomena untuk tahun 2024 ini program studi yang populer begitu ya. Apa saja itu menurut kata kunci yang ada di internet begitu ya. Yang pertama tentu saja yang berhubungan dengan bisnis, kalau di ITB mungkin secara langsung berhubungan dengan Fakultas Teknologi Industri, berhubungan sekolah bisnis manajemen begitu ya. Dan ternyata fakultas ataupun sekolah lain pada lapangan kerjanya pun ada yang masuk ke ranah bisnis ini, bukan hanya jurusan yang langsung berhubungan dengan bisnis ini saja begitu ya. Jurusan bisnis ini merupakan salah satu gelar sarjana yang paling populer di Amerika dan hampir 1 dari 5 gelar sarjana diberikan dalam bidang ini. Mereka mengeksplorasi prinsip dan praktek bisnis mendasar yang memungkinkan perusahaan berjalan secara efisien. Nah, oleh sebab itu, baik di Sekolah Bisnis Manajemen maupun di Fakultas Teknologi Industri juga untuk beberapa konteks tertentu menyediakan atau beberapa tema tertentu mengadakan pelatihan-pelatihan. Seperti misalnya kalau di Fakultas Teknologi Industri ada yang berhubungan dengan sistem logistik begitu ya. Kalau di Sekolah Bisnis MBA ada mini program begitu ya. Kemudian jurusan-jurusan yang berhubungan dengan kesehatan. Mungkin kalau di ITB secara langsung ada biomedik di STAY, ada farmasi, juga ada program-program studi lain yang bisa mendukung profesi yang berkaitan dengan kesehatan ini. Bidang yang berhubungan dengan kesehatan seperti kedokteran, keperawatan, dan kesehatan masyarakat juga merupakan pilihan populer bagi mahasiswa karena tingginya permintaan dan potensi pertumbuhan lapangan kerja terkhusus begitu ya setelah terjadinya pandemi COVID beberapa tahun yang lalu. Demikian juga ke depan di Outlook 2024 ini pelatihan-pelatihan sepertinya akan berhubungan dengan bisa juga berhubungan dengan kesehatan ini. Seperti kita lihat ini misalnya ada keahlian di farmasi terkait dengan obat-obatan yang sifatnya non kimiawi begitu ya. Ada juga bila dikaitkan di Sekolah Arsitektur Pengembangan Arsitektur Perencanaan Pengembangan Kebijakan misalnya yang berhubungan dengan arsitektur lanskap begitu ya, penataan lingkungan dan seterusnya. Social Sciences dan History, jurusan ilmu sosial dan sejarah populer karena memberikan landasan yang kuat untuk memahami perilaku manusia, masyarakat, dan masa lalu yang dapat diterapkan pada berbagai jalur karir. Mungkin kalau di ITB yang berhubungan dengan ini ada di Fakultas Seni Rupa dan Desain di FSRD, dan juga ada di Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, juga di fakultas sekolah lainnya yang bisa mengisi ceruk Social Sciences dan History ini. Kemudian tentu saja engineering karena secara langsung beberapa program studi di fakultas sekolah yang ada di ITB berhubungan dengan engineering, dengan keteknikan, dengan kerekayasaan, dan di bawah Direktorat Pendidikan Non-Reguler itu sendiri kan seperti tadi disampaikan ada program studi program profesi insinyur. Program teknik sangat populer karena aplikasi praktisnya dan tingginya permintaan akan insinyur
terampil di berbagai industri. Jadi bukan hanya di S1, S2, S3 engineering, tetapi juga eh, sebagai implementasi dari Undang-Undang Keinsinyuran tahun 2014, silahkan kami menerima mahasiswa program studi program profesi insinyur, dan juga bagi mereka yang akan ataupun sudah mengikuti program studi program profesi insinyur yang akan mengembangkan karirnya melalui CPD, Career Professional Development, begitu ya. Itu juga bisa disesuaikan sesuai dengan sub program studi keinsinyurannya, dan juga disesuaikan dengan bidang kejuruan yang ada di Persatuan Insinyur Indonesia. Kemudian Biological and Biomedical Sciences, bidang-bidang ini populer karena menawarkan berbagai peluang karir di bidang kesehatan, penelitian, dan aplikasi ilmiah lainnya. Lupa tadi tidak kami sampaikan, selain farmasi di ITB juga ada SITH. Dan salah satu pendidikan non gelar yang nuansanya profesional ataupun yang sifatnya keprofesian ada juga di farmasi yang sudah dilakukan sejak lama, begitu ya. Silahkan juga bagi yang berminat untuk bisa daftar ke farmasi, begitu ya. Terus kemudian psikologi, memang di ITB tidak ada jurusan psikologi, tetapi keahlian psikologi ada di beberapa pengampu mata kuliah yang seringkali juga dijadikan sebagai pelengkap di Direktorat Kemahasiswaan untuk membina mahasiswa, begitu ya, dalam hal soft skill. Jurusan psikologi populer karena beragamnya pilihan karir dan meningkatnya kebutuhan akan profesional kesehatan mental. Kemudian berikutnya communication and journalism. Dengan semakin pentingnya komunikasi dan informasi dalam masyarakat ini, jurusan ini adalah pilihan populer bagi siswa yang tertarik pada media, hubungan masyarakat, dan jurnalisme. Di ITB memang tidak ada jurusan ini, tetapi eh, bisa didapatkan keilmuan yang berhubungan dengan komunikasi dan jurnalisme ini di beberapa program studi. Bahkan ini sebagai ilustrasi, justru ada unit di ITB yang mendapatkan penghargaan berhubungan dengan komunikasi dan jurnalisme ini. Kemudian Visual and Performing Arts ini tentu saja kalau di ITB di Fakultas Seni Rupa dan Desain, begitu ya. Jurusan seni dan desain sangat populer karena menawarkan berbagai pilihan karir di berbagai industri kreatif seperti desain, desain grafis, film, dan teater. Kemudian fenomena lainnya yaitu komputer dan Computer and Information Sciences. Ini mungkin kalau di ITB stay, begitu ya. Seiring dengan berkembangnya teknologi, jurusan ilmu komputer dan informasi sangat membutuhkan keterampilan mereka dalam mengembangkan perangkat lunak, analisis data, dan keamanan cyber. Nah, ini pun sepertinya di era mungkin pada tahun 2024 ini akan ada kebijakan baru karena akan ada pimpinan yang baru. Terlepas dari itu semua, ITB harus bisa merespons kebutuhan masyarakat, begitu ya, yang sifatnya berhubungan dengan salah diantaranya komputer dan ilmu informasi yang tidak hanya tersedia di STAY, tetapi juga bisa didukung oleh program-program studi lainnya. Ini salah satu contohnya, misalnya Pusat AI mengadakan kegiatan, dan pada saat sekarang pun di 2023 misalnya tahun lalu, Pusat AI sangat aktif juga untuk melakukan pelatihan-pelatihan, begitu ya, termasuk diantaranya Metaverse dan seterusnya. Ada pusat lain juga yang menawarkan kota cerdas, begitu. Kemudian berikutnya yang terakhir ialah terkait dengan education atau pendidikan. Jurusan pendidikan sangat populer karena memberikan landasan yang kuat untuk karir di bidang pengajaran, administrasi, dan peran pendidikan lainnya. Memang di ITB tidak ada jurusan kependidikan, tetapi banyak juga ketika ada di lapangan kerja itu berhubungan dengan education ini. Teman-teman muda dari FMIPA banyak tergerak untuk melakukan hal ini secara non-degree program, begitu ya. Teman-teman muda dari FMIPA melakukan pembelajaran ataupun memberikan pelatihan-pelatihan untuk mencairkan tentang pentingnya keilmuan-keilmuan dasar seperti fisika, matematika, dan kimia.
Mungkin itu yang bisa disampaikan terkait dengan outlook dari, non-degree program di ITB 2024 yang bisa menjadi sangat strategis begitu ya di tahun yang berat ini begitu ya, tahun politik dan juga, tahun di mana, rencana pembangunan jangka panjang nasional dan daerah itu disusun begitu ya. Kami mencoba merespons, terbuka untuk, melayani masyarakat, silahkan kunjungi, iCenter ITB ACID untuk, melihat atau mengusulkan pelatihan ataupun pendidikan, yang sifatnya non gelar ataupun pendidikan yang sifatnya non gelar yang nantinya bisa dianggap sebagai great earning, bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.